Hai semua, kali ini Dapur Sumi akan bikin kue nastar. Ini kue nastarnya enak, lembut, dan ngeprul. Dan yang pastinya ini ekonomis ya. Kalau kalian penasaran dengan cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai kunci biru. Masukkan 1 bungkus susu bubuk. Lalu aduk sampai semuanya tercampur merata dan sisihkan. Di wadah lain, masukkan 250 gram margarin. Lalu saya masukkan 100 gram room butter. Di sini saya pakai merek Holman. Ini yang bikin nastarnya wangi dan ngeprul. Lalu saya masukkan 50 gram gula halus. Di sini saya pakai gula pasir yang saya blender sampai halus. Lalu saya masukkan seperempat sendok teh garam. Lalu aduk sampai gula halusnya tercampur merata. Kalau gula halusnya sudah tercampur merata seperti ini, lalu saya masukkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Di sini saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan spatula supaya lebih mudah. Saya aduk kembali sampai adonannya halus. Nah, ini adonannya sudah halus ya. Lalu saya masukkan tepung terigu. Saya masukkannya secara bertahap. Lalu aduk kembali sampai adonannya tercampur merata. Lalu masukkan kembali sisa tepung terigunya. Lalu aduk lagi tepung terigunya sampai benar-benar adonannya tercampur merata. Nah, kalau sudah seperti ini, adonannya sudah tercampur merata dan adonannya bisa dipulung seperti ini, berarti adonannya sudah siap untuk dibentuk. Di sini saya sudah siapkan selai nanas. Ini selai nanasnya saya beli di toko kue, saya beli udah kemasan ya. Jadi kalian cari aja di toko kue selai nanas yang sudah jadi supaya lebih praktis. Supaya bentuk nastarnya sama, di sini saya menggunakan sendok takar. Kalau kalian ingin pakai sendok takar, kalian gunakan ukuran 2,5. Tapi kalau ingin ditimbang, ini beratnya 7 gram. Untuk selai nanasnya, kalian timbang beratnya 3 gram. Tapi sesuaikan sama selera kalian. Kalau kalian suka isiannya lebih banyak, ya kalian tambahkan saja isian nanasnya. Lalu saya bulatkan dan simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lalu saya lakukan seperti ini berulang kali sampai adonan habis. Nah, ini dia hasilnya. Ini kue nastarnya siap untuk saya oven atau saya panggang.
Di sini saya sudah panaskan oven selama 10 menit pakai api besar, lalu masukkan loyangnya dan simpan di rak atas. Untuk lubang ovennya dibuka ya. Lalu saya oven selama 15 menit pakai api kecil. Setelah 15 menit saya buka ovennya, lalu saya keluarkan loyangnya dari oven. Sambil menunggu kue nastarnya dingin, di sini saya sudah siapkan 1 butir kuning telur. Lalu saya masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu saya masukkan 2 tetes pewarna kuning telur supaya warnanya lebih cantik. Lalu aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini dia kue nastarnya sudah agak dingin. Lalu saya akan olesi kue nastarnya pakai kuning telur yang tadi saya bikin. Oles kue nastarnya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Saya olesi kue nastarnya 2 kali ya, supaya hasilnya lebih cantik dan lebih glowing. Nah, ini yang kedua kali saya olesi kue nastarnya pakai kuning telur. Untuk yang kedua kalinya, kalian tunggu dulu kuning telurnya agak kering, baru olesi lagi untuk yang kedua kalinya supaya hasilnya lebih cantik dan tidak retak. Nah, ini kue nastarnya siap untuk saya oven kembali selama 15 menit atau sampai matang. Lalu saya masukkan kembali ke dalam oven dan saya simpan di rak tengah seperti ini. Lalu saya masukkan adonan baru kue nastarnya, saya simpan di rak atas. Lalu saya oven kembali selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, ini kue nastarnya sudah matang, lalu saya angkat. Nah, ini kue nastarnya sudah matang ya, lalu saya angkat. Untuk adonan yang di atas juga saya angkat untuk diolesi pakai kuning telur. Nah, ini dia kue nastarnya sudah matang. Ini hasilnya cantik banget dan tidak gosong. Lalu saya akan biarkan dingin dulu. Kalau sudah dingin baru saya akan masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia kue nastarnya. Ini cantik banget, glowing dan tidak retak. Kalian wajib cobain bikin di rumah dan rasanya juga enak, lembut dan ngeprul. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.